Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Perdana, NIM 128-17034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Optimasi Model SWOT dan HKMS pada kejadian banjir di Cirebon, Bandung. Dengan dasar pembimbing Bapak Rusmawan Suwarman dan Bapak Edi Riawan. Berikut merupakan outline dari presentasi saya. Yang pertama itu pendahuluan. Pada latar belakangnya, pada penelitian yang saya gunakan di sini saya menggunakan model HKMS dan model SWOT. Model HKMS dan model SWOT sendiri merupakan model hidrologi. Pada model HKMS, model ini merupakan model yang bersifat based yang mampu mensimulasikan pada skala waktu banjir. Lalu pada model HKMS ini atau disebut sebagai FMS sendiri, berbeda bahwa kelemahan yang dimiliki model berbasis peristiwa adalah kebutuhan model ini dalam kondisi awal. Nah, model ini mengabaikan proses antar peristiwa seperti depresi sama air rendah, evaporasi, dan aliran air tanah dalam. Sementara pada model SWOT, yaitu pada penelitiannya Arnold DG 2012, umumnya mencakup lebih banyak proses dan mampu mensimulasikan periode waktu yang lama, termasuk pada aliran rendah dan aliran tinggi. Namun pada penelitiannya PNSK 2011, hasil simulasi pada model SWOT secara signifikan lebih baik pada das besar dibandingkan das kecil. Sementara itu pada penggunaan model HKMS selama ini atau umumnya menggunakan nilai estimasi 0 pada indeks analisa yang digunakan. Hal ini akan mengakibatkan pada hasil hidrograf yang diperoleh memiliki kecenderungan underestimate dan seringkali nilai ini diabaikan. Lalu rumus masalah. Menurut PNSK 2011 menyatakan hasil simulasi model SWOT secara signifikan lebih baik pada das besar dibandingkan das kecil. Selain itu, model SWOT sebaiknya tidak digunakan pada das yang berkekuatan knowledge komputer positif. Pada simulasi dengan menggunakan model HKMS, model ini menggunakan nilai estimasi 0 pada nilai yang bisa digunakan. Hal ini akan mengakibatkan debit atau hidrograf yang diperoleh memiliki cenderungan underestimate, terutama pada saat awal simulasi. Lalu tujuan dan penelitian ini adalah yang pertama, menguji kemampuan model SWOT dalam mensimulasikan efek outlet Majalaya, Balendah, dan Nganjuk. Yang kedua, membandingkan hasil simulasi HKMS dengan menggunakan inisialisasi dari output SWOT dengan atau terhadap simulasi HKMS tanpa menggunakan inisialisasi dari output SWOT. Untuk daerah kajian digunakan merupakan das Citarum Hulu untuk outlet Nganjuk, Balendah, dan Majalaya. Sementara waktu kejadiannya yaitu banjir Balendah 9 Februari hingga 12 Maret 2019. Kajian pustaka. Model hidrologi. Model hidrologi merupakan model komputasi yang digunakan dalam mensimulasikan berbagai komponen atau fungsi dari siklus hidrologi. Berdasarkan karakteristiknya, model ini ada model continuous model dan event-based model. Model continuous model digunakan dalam atau memiliki kemampuan dalam mensimulasikan dalam waktu yang lama. Sementara event-based model ini digunakan untuk membuat model hidrologi saat kejadian pada individual storm. Model SWOT. Model SWOT merupakan model hidrologi dan cara berdasarkan kontinuitas semi-distributed dalam memprediksi dampak pengolahan berdasarkan air, sedimen, dan hasil dari pertanian. Model HKMS. Model HKMS merupakan model hidrologi dalam mentransformasi hujan menjadi aliran. Pertama pada aliran rendah, low flow. Selanjutnya, perbandingan HKMS dan SWOT. Pada model SWOT, dari segi parameternya mampu mensimulasikan sedimen, nutrien, dan transfer bakteri. Pada model HKMS, model ini tidak mampu mensimulasikan sedimen, nutrien, dan transfer bakteri. Dari segi penggunaannya, model SWOT digunakan sebagai alat untuk praktek keefektifan pertanian. Untuk HKMS sendiri untuk desain hidrologi. Dari segi simulasi, model SWOT mensimulasikan harian, bulanan, dan tahunan. Sementara HKMS mampu dalam mensimulasikan dengan waktu jam-jaman. Untuk optimasi model, berikut merupakan hasil atau hidrograf dari model HKMS, di mana hidrograf ini memiliki kecenderungan underestimate dari observasi yang digunakan.
Diharapkan dengan penambahan suatu konstanta yang mana konstanta ini merupakan inisial Richard yang akan diinputkan nantinya yang dipengaruhi model SWOT, diharapkan akan menghasilkan suatu hidrograf yang baru yang memiliki kecenderungan lebih baik daripada hidrograf sebelumnya. Untuk parameter untuk melihat performa modelnya sendiri di sini menggunakan koefisien determinasi antara square dan Poisson bias. Berikut merupakan tabel tingkat performa model skala DAS. Hal ini merujuk pada penelitiannya Moriarty et al. 2007 dengan parameter square dan PPH dengan nilai sebagai berikut. Lalu ada metodologi. Yang pertama itu data. Data yang digunakan yaitu data curah hujan dan observasi. DBS observasi yang diperoleh dari BBS Citarum. Kemudian data jenis tanah yang diperoleh dari Departemen Teknik Bogor, dan data tutupan lahan yang berperoleh dari penelitiannya Ramadhanto dan kawan 2020. Selanjutnya ada data digital elevation model yang diperoleh dari NASA serta radar topografi emission. Lalu metode. Yang pertama ada penentuan kejadian banjir. Selanjutnya pembangunan model SWOT, lalu pembangunan model HKS dan evaluasi model. Untuk alat pengerjaannya, di sini terdapat dua skenario. Untuk skenario pertama merupakan skenario atau output yang dihasilkan dari model SWOT. Sementara skenario kedua merupakan skenario yang dihasilkan dari model HKMS. Hasil dan pembahasan. Pertama itu hasil dari model SWOT. Di sini diperoleh bahwa pada output Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya, hasil simulasi yang diperoleh pada saat kondisi kering, kondisi basah model ini atau simulasi ini mampu dalam menggambarkan kondisi tersebut. Kemudian dilihat dari segi parameter yang digunakan, yaitu R2 dan PBS yang digunakan, hasil ini bisa dikategorikan bagus atau memuaskan. Hal ini merujuk pada tabel performanya Moriarty et al. Tahun 2007. Selanjutnya merupakan scalar plot untuk Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya. Pada kedua outlet ini, dari data simulasi dan observasi yang digunakan memiliki kecenderungan atau memiliki hubungan linear. Lalu untuk hasil dari HKMS untuk outlet Nanjung. Di sini menggunakan 3 simulasi, di mana simulasi pertama merupakan simulasi di awal tahun yaitu 1 Januari. Kemudian ada simulasi yang kedua yaitu simulasi tanggal 9 Februari. Lalu simulasi ketiga merupakan simulasi 9 Februari dengan penambahan inisial Richard. Diperoleh bahwa pada simulasi dengan penambahan inisial Richard memiliki hasil yang cenderung lebih baik dibandingkan tanpa penggunaan atau penambahan inisial Richard. Hal ini dapat dilihat dari nilai R2 dan PBS yang digunakan pada penelitian ini. Lalu di sini selanjutnya adalah HKMS atau hasil dari HKMS pada outlet Bale Endah. Untuk hasil di Bale Endah juga menunjukkan bahwa pada simulasi 3 atau simulasi dengan penambahan inisial Richard memiliki hasil simulasi yang cenderungan lebih bagus dibandingkan hasil simulasi kedua. Hal ini dapat dilihat dari parameter statistik yang digunakan, yaitu R2 dan PBS. Lalu selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, simulasi model SWOT pada outlet Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan atau baik. Hal ini dapat dilihat dari R2 dan PBS yang digunakan. Pada Nanjung nilainya berturut-turut 0,66 dan 29,76, dan Bale Endah berturut-turut 0,67 dan 27,55, dan untuk Majalaya berturut-turut 0,39 dan 25,25. Namun dari segi parameter yang digunakan pada outlet Majalaya belum memuaskan. Yang kedua, penambahan inisial Richard pada model HKMS berhasil menunjukkan peningkatan akurasi dari model yang dihasilkan. Diperoleh bahwa pada outlet Nanjung, simulasi menggunakan inisial Richard
hasil yang diperoleh lebih bagus dibandingkan dengan hasil debit tanpa inisialisasi dari modal slot. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.